Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak, Ibu, dosen, serta rekan-rekan saya sekalian. Pada kesempatan ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan penelitian berjudul Reaksi Pasar Modal terhadap Pengumuman BPI dan Antara, Studi Komparatif pada Saham BUMN Strategis dan Saham Perusahaan Investasi Swasta. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pasar modal Indonesia merespon pengumuman penting pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan aset negara. Penelitian dan presentasi ini disusun oleh Saudara Gema Permana dan saya sendiri Puji Hidayat. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peluncuran BPI dan Antara pada awal tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam pengelolaan investasi dan aset strategis negara. BPI dan Antara dibentuk sebagai super holding, sehingga pengumumannya berpotensi memberikan dampak besar terhadap persepsi investor di pasar modal. Dari perspektif teori sinyal, pengumuman ini dapat ditafsirkan secara berbeda oleh investor. Di satu sisi, dapat dianggap sebagai good news karena adanya harapan peningkatan efisiensi dan profesionalisme pengelolaan BUMN. Namun, di sisi lain, juga dapat dianggap sebagai bad news apabila investor menilai adanya potensi risiko likuiditas dan intervensi pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah dampak pengumuman tersebut hanya dirasakan oleh saham BUMN strategis atau justru menimbulkan spillover effect ke saham perusahaan investasi swasta. Rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan dua permasalahan utama. Yang pertama, apakah terdapat abnormal return yang signifikan di sekitar tanggal pengumuman BPI dan Antara? Kedua, apakah terdapat perbedaan reaksi pasar antara saham BUMN strategis dan saham perusahaan investasi swasta? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis reaksi pasar modal terhadap pengumuman tersebut, serta membandingkan efisiensi reaksi pasar pada kedua kelompok saham tersebut. Landasan teori, penelitian ini menggunakan pendekatan event study, yaitu metode yang dianggap untuk mengukur dampak suatu peristiwa terhadap harga saham. Dampak tersebut diukur melalui abnormal return, yang merupakan selisih antara actual return dan expected return. Suatu peristiwa dikatakan memiliki kandungan informasi apabila mampu menyebabkan perubahan harga saham yang signifikan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada konsep efisiensi pasar bentuk setengah kuat, di mana harga saham mencerminkan seluruh informasi publik yang tersedia. Dengan demikian, jika pasar efisien, reaksi akan terjadi secara cepat setelah informasi diumumkan. Metodologi penelitian. Kami mengamati 5 saham pilihan yaitu ADRO, KF, ANTM, SRTG, dan PTPP. Kami menggunakan event window selama 11 hari kerja yaitu 5 hari sebelum, saat hari pengumuman, hingga 5 hari setelahnya. Kami menggunakan market model untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dibandingkan dengan realitas pasar. Hasil analisa abnormal return. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan hasil analisis abnormal return yang dilakukan untuk melihat reaksi pasar terhadap peristiwa peluncuran Badan Pengelola Investasi dan Antara yang terjadi pada tanggal 24 Februari 2025 yang ditetapkan sebagai T0 atau hari peristiwa. Pertama, pada tabel sebelah kiri, ditampilkan harga saham dari 5 emiten, yaitu ADRO, KF, ANTM, SRTG, dan PTPP, serta pergerakan IHSG selama periode pengamatan, mulai dari T-6 hingga T+5. Data ini menjadi dasar perhitungan return saham dan return pasar. Selanjutnya, tabel di sebelah kanan menunjukkan hasil perhitungan return aktual, expected return, yang diproksikan menggunakan return IHSG, serta abnormal return yang merupakan selisih antara return aktual dan return yang diharapkan. Selain itu, dihitung pula average abnormal return sebagai rata-rata abnormal return dari seluruh saham pada setiap periode. Fokus utama terdapat pada hari peristiwa atau T0. Berdasarkan hasil perhitungan, average abnormal return pada T0 bernilai positif sebesar 4,53%, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata saham, sampel memberikan kinerja di atas ekspektasi pasar pada hari pengumuman. Secara individual, saham ADRO mencatat abnormal return tertinggi sebesar 22,45% yang mengindikasikan adanya respon pasar yang sangat kuat terhadap informasi yang diterima. Saham
lain juga menunjukkan abnormal return yang cenderung positif, meskipun dengan besaran yang berbeda-beda. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas saham bereaksi positif pada hari pengumuman, sehingga dapat disimpulkan bahwa peluncuran BPI dan Antara mengandung informasi positif yang segera direspon oleh pasar modal. Dengan demikian, hasil ini mendukung adanya reaksi pasar yang signifikan di setiap atau di sekitar tanggal peristiwa. Hasil uji signifikansi setelah sebelumnya dianalisis abnormal return di sekitar hari peristiwa, tahap selanjutnya adalah melakukan uji signifikansi secara statistik. Sebelum menentukan metode uji yang tepat, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data abnormal return. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi abnormal return masing-masing saham mengikuti distribusi normal, sehingga dapat ditentukan apakah pengujian selanjutnya menggunakan uji parametrik atau uji non-parametrik. Berdasarkan hasil test of normality yang ditempelkan pada tabel, digunakan dua pendekatan, yaitu Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Namun, karena jumlah observasi relatif kecil, interpretasi utama mengacu pada uji Shapiro-Wilk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa saham ANTM dan SRTG memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data abnormal return kedua saham tersebut berdistribusi normal. Oleh karena itu, pengujian signifikansi untuk saham ANTM dan SRTG dapat menggunakan metode parametrik. Sebaliknya, saham ADRO, KF, dan PTPP memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, yang menunjukkan bahwa data abnormal return tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, pengujian signifikansi untuk ketiga saham tersebut perlu dilakukan dengan metode non-parametrik. Berdasarkan hasil uji normalitas ini, maka pada tahap pengujian berikutnya akan digunakan pendekatan uji yang berdasarkan sesuai dengan karakteristik data masing-masing saham, sehingga hasil pengujian signifikansi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Hasil uji signifikansi one sample t-test. Setelah diketahui bahwa data abnormal return saham ANTM dan SRTG berdistribusi normal berdasarkan uji normalitas, maka pengujian signifikansi dilanjutkan menggunakan uji parametrik, yaitu one sample t-test. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata abnormal return selama periode pengamatan berbeda secara signifikan dari nol, yang berarti adanya reaksi pasar yang signifikan secara statistik terhadap peristiwa yang diamati. Berdasarkan hasil pengujian, untuk saham ANTM diperoleh nilai signifikansi 0,616 yang lebih besar dari tingkat signifikansi alfa 0,05. Dengan demikian, H0 diterima, yang berarti tidak terdapat abnormal return yang signifikan secara statistik pada saham ANTM selama periode pengamatan. Selanjutnya, pada saham SRTG, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,514, juga lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa H0 kembali diterima, sehingga tidak terdapat abnormal return yang signifikan secara statistik pada saham SRTG selama periode pengamatan. Secara keseluruhan, hasil uji one sample t-test menunjukkan bahwa meskipun pada analisis sebelumnya terdapat abnormal return positif pada hari peristiwa, namun untuk saham ANTM dan SRTG, reaksi pasar tersebut tidak cukup kuat untuk dinyatakan signifikan secara statistik dalam periode pengamatan yang digunakan. Hasil uji signifikansi Wilcoxon-Saig rank test. Setelah dilakukan uji normalitas, diketahui bahwa data abnormal return pada saham ADRO, KF, dan PTPP tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, pengujian signifikansi untuk ketiga saham tersebut dilanjutkan menggunakan uji non-parametrik, yaitu Wilcoxon-Saig rank test. Uji Wilcoxon-Saig rank test digunakan untuk menguji apakah median abnormal return selama periode pengamatan berbeda secara signifikan dari nol, yang menunjukkan adanya reaksi pasar yang signifikan terhadap peristiwa pengumuman peluncuran BPI dan Antara. Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel hipotesis test summary, diperoleh nilai signifikansi untuk saham ADRO sebesar 0,424, saham KF sebesar 0,722, dan saham PTPP sebesar 0,374. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis 0 atau H0 diterima untuk ketiga saham tersebut. Artinya, tidak terdapat abnormal return yang signifikan secara statistik
pada saham Adro, KF, dan PTPP di sekitar tanggal pengumuman peluncuran BPI dan Antara. Secara keseluruhan, uji Wilcoxon Side Rank Test menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi abnormal return pada beberapa hari di sekitar peristiwa, namun reaksi pasar pada saham Adro, KF, dan PTPP tidak cukup kuat untuk dinyatakan signifikan secara statistik selama periode pengamatan. Berdasarkan seluruh rangkaian pengujian signifikansi yang telah dilakukan, baik menggunakan uji parametrik one sample t-test maupun uji non-parametrik Wilcoxon Side Rank Test, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat abnormal return yang secara signifikan secara statistik pada saham-saham yang menjadi sampel penelitian di sekitar pengumuman peluncuran BPI dan Antara. Untuk saham ANTM dan SRTG yang memiliki distribusi data normal, hasil one sample t-test menunjukkan nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga H0 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata abnormal return kedua saham tersebut tidak berbeda secara signifikansi dari 0 selama periode pengamatan. Sementara itu, untuk saham Adro, KF, dan PTPP yang memiliki distribusi data tidak normal, hasil Wilcoxon Side Rank Test juga menunjukkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H0 kembali diterima. Berarti, median abnormal return ketiga saham tersebut tidak signifikan secara statistik di sekitar hari peristiwa. Secara keseluruhan, meskipun pada analisis deskriptif dan event study ditemukan adanya abnormal return positif pada peristiwa T0, hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa reaksi pasar tersebut bersifat sementara dan tidak konsisten selama periode pengamatan. Oleh karena itu, peristiwa peluncuran Badan Pengelolaan Investasi dan Antara tidak memberikan dampak signifikan secara statistik terhadap abnormal return saham yang diteliti. Temuan ini mengindikasikan bahwa pasar modal cenderung bereaksi secara terbatas sehingga informasi terkandung dalam peristiwa tersebut belum cukup kuat untuk menghasilkan reaksi pasar yang signifikan serta sejalan dengan karakteristik pasar yang relatif efisien dalam bentuk setengah kuat. Kesimpulan akhir penelitian, berdasarkan hasil analisis, event study, dan pengujian signifikansi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengumuman peluncuran BPI dan Antara mengandung kandungan informasi yang bersifat positif bagi investor. Hal ini tercermin dari adanya abnormal return positif pada setiap peristiwa, yang menunjukkan bahwa pasar memberikan respon awal yang baik terhadap informasi tersebut. Namun demikian, hasil uji statistik baik menggunakan one sample t-test maupun Wilcoxon Side Rank Test menunjukkan bahwa abnormal return tersebut tidak signifikan secara statistik selama periode pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa reaksi pasar terjadi secara cepat dan segera diserap oleh pasar, sehingga peluang investor untuk memperoleh ekses return secara berkelanjutan menjadi terbatas. Dengan demikian, temuan ini mendukung konsep efisien pasar modal dalam bentuk setengah kuat, di mana Bursa Efek Indonesia terbukti secara efisien secara informasi karena harga saham mampu bereaksi secara spontan terhadap informasi publik. Selain itu, pasar juga dapat dikatakan efisien secara keputusan karena setelah informasi terserap, investor tidak dapat secara konsisten memperoleh keuntungan di atas tingkat normal. Lebih lanjut, sifat reaksi pasar terhadap pengumuman BPI dan Antara bersifat jangka pendek. Lonjakan harga dan abnormal return yang muncul hanya terjadi sekitar hari peristiwa dan tidak berkelanjutan secara signifikan pada hari-hari berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar bekerja secara cepat dalam menyesuaikan harga saham terhadap informasi baru. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengumuman Badan Pengelolaan Investasi dan Antara memiliki sinyal positif, namun dampaknya terhadap harga saham bersifat sementara, serta memperkuat bukti empiris mengenai tingkat efisiensi pasar modal Indonesia. Demikian presentasi kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.